Shalom teman-teman sekolah minggu GKI Jember. Shalom mama papa, shalom kakak-kakak sekolah minggu. Waktunya kita beribadah kembali. Yuk teman-teman, kita siapkan diri untuk mulai sekolah minggu kita. Kalian bisa pinjam HP mama atau papa, boleh pakai laptop atau komputer, atau bisa juga pakai televisi. Minta tolong papa, mama untuk menyiapkannya ya. Jangan lupa mandi ya, gosok gigi supaya harum ketika memuji Tuhan. Nah, kalau sudah pakai baju yang rapi dan bersih, kita mau menghadap Tuhan. Jangan lupa siapkan Alkitab dan amplop persembahannya ya, karena kita mau beribadah. Jauhkan segala hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita. Sekarang duduk yang rapi dan tertib, karena kita mau menghormati Tuhan. Yuk, kita siapkan hati untuk beribadah. Selamat beribadah. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah online. Adik-adik, meskipun kita tidak dapat bertemu langsung, kita harus tetap bersukacita ya. Tetap semangat. Kalau Kak Mary bertanya, apa kabar adik-adik? Bagaimana jawab adik-adik? Masih ingat enggak? Iya betul. Jawab dengan penuh semangat. Gimana caranya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, ayo adik-adik bangkit berdiri. Kakak akan tanya apa kabar adik-adik ya. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Oke, semua sudah berdiri. Kakak akan tanya, apa kabar adik-adik? Oke, pinter. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Terima kasih adik-adik yang sudah semangat untuk beribadah pada pagi hari ini. Kita akan mengawali ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Yuk, tutup mata, tunduk kepala, rapatkan tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami menaikkan syukur di hadapan-Mu di pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Sekalipun melalui online Tuhan, kami boleh bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan sukacita kepada kami semua untuk memberi hati di dalam ibadah pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa. Haleluya, amin. Terkasih dalam Tuhan, kalau
hari ini, hari Minggu kedua di bulan Januari, kita bersyukur kita boleh mengawali tahun ini dengan mujizat Tuhan. Kita tetap sehat, kita tetap sukacita dalam segala kondisi yang kita alami. Itu karena kasih dan kemurahan Tuhan saja. Dan hari ini Tuhan ingin kita mendengar panggilan Tuhan yang akan mengajak kita bersama-sama untuk memuji memuliakan Dia. Yuk, kita mau pujikan, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Ayo adik-adik, sekali lagi kita memuji Tuhan. Tuhan memanggil kita semua untuk memuji namanya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Ya, mari adik-adik kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu. Kami mempersiapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu dan kami dapat melakukannya. Tolong juga kakak yang menyampaikan, Engkau urapi Tuhan sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 42. Murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia lalu berkata kepada mereka, "Apa yang mau kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru. "Di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes selalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Merias," artinya Kristus. Ia membawanya
kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael dan datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, kau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku lihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Amin. Ya, adik-adik, kita tadi sudah mendengar ya pembacaan firman Tuhan. Nah, sekarang kakak mau bercerita, adik-adik. Nah, adik-adik, siapa yang minggu lalu ikut ibadah online dari Bina Warga? Pasti tahu ceritanya tentang apa atau tentang siapa. Ayo, siapa yang mau menjawab? Apa yang diceritakan minggu lalu? Karena adik-adik, ini lanjutan cerita hari ini, lanjutan dari minggu lalu, adik-adik. Nah, masih ingat gak? Iya, yang minggu lalu bercerita tentang Yohanes yang bersaksi tentang Yesus. Nah, saat ini lanjutannya yaitu tentang Yesus yang memanggil murid-muridnya yang pertama. Nah, adik-adik, Bapak Yohanes ini adalah pribadi yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan tentang Yesus kepada banyak orang, supaya banyak orang bertobat, supaya banyak orang percaya kepada Yesus. Nah, Bapak Yohanes menyampaikan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, ketika menyampaikan hal itu, ada 2 orang murid Bapak Yohanes yang akhirnya ingin atau rindu menjadi murid Yesus. Nah, siapa adik-adik yang tadi mendengarkan pembacaan firman Tuhan pasti tahu. Ada 2 orang murid Bapak Yohanes yang akhirnya pengen ikut Yesus. Yang pertama inisialnya A. Siapa ya? Arya. Oh, bukan adik-adik. Ya, bukan Arya. Nah, ada murid Yesus
Yang pertama adalah Bapak Andreas, adik-adik. Nah, Bapak Andreas. Nah, Bapak Andreas ini adalah murid Yohanes yang rindu untuk ikut Yesus, yang rindu untuk mengenal Yesus. Ketika Yesus lewat, Bapak Andreas ikut di belakangnya. Begitu adik-adik. Nah, ketika diikuti, Yesus tahu ada yang mengikuti. Kemudian Yesus menengok ke belakang dan bertanya, "Apa yang engkau cari?" Begitu. Nah, kemudian Bapak Andreas menjawab, "Guru, di manakah engkau tinggal?" Begitu. Bapak Andreas pengen tahu Yesus ini tinggal di mana, apa yang dilakukan. Ya, pengen mendengar apa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, Bapak Andreas pengen mengenal Yesus lebih lagi. Nah, adik-adik, siapa yang juga pengen seperti Bapak Andreas mengenal Yesus? Siapa yang pengen mengenal Yesus? Iya, semua pasti pengen mengenal Yesus. Pengen tahu siapa Yesus, apa yang diajarkan oleh Yesus. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal Yesus? Ada yang tahu? Caranya bagaimana? Iya, pinter. Caranya kita harus membaca firman Tuhan. Kita harus mendengar firman Tuhan. Ya, kita harus rajin juga untuk beribadah, karena dengan beribadah kita juga mendengar firman, adik-adik. Nah, jadi tadi untuk bisa mengenal Yesus harus membaca firman, mendengar firman. Ya, harus rajin beribadah, adik-adik. Nah, itu kalau Bapak Nathanael karena masih bisa bertemu Yesus, Bapak Nathanael mengikuti kemanapun Yesus pergi, melihat apa yang Yesus lakukan, mendengar apa yang Yesus ajarkan. Nah, Bapak Nathanael ini akhirnya juga menyampaikan tentang Yesus ini kepada saudaranya, adik-adik. Nah, saudaranya ini juga sebenarnya murid dari Yohanes, tetapi akhirnya juga rindu untuk mengikut Yesus. Nah, siapa adik-adik? Ya, siapa nama saudara dari Bapak Andreas yang akhirnya mengikut Yesus, menjadi murid Yesus? Iya, namanya Bapak Simon, adik-adik. Bapak Simon dibawa oleh Bapak Andreas bertemu dengan Yesus. Nah, Bapak Simon akhirnya diubah namanya oleh Yesus dengan Kefas atau Petrus, begitu adik-adik. Nah, jadi ada dua murid Yesus sekarang. Yang pertama, siapa tadi? Iya, Bapak Andreas. Nah, yang kedua, Bapak Simon Petrus. Nah, mereka mengikuti kemanapun Yesus pergi. Mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus, makan bersama, melihat apa yang diajarkan oleh Yesus, ya, mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus, ya. Jadi mereka tahu Yesus itu sedang apa. Mereka tahu Yesus itu mengajarkan tentang apa. Nah, adik-adik tahu enggak apa yang diajarkan oleh Yesus? Iya, yang diajarkan oleh Yesus mengasihi sesama, berbuat baik, menolong orang lain, ya, mengajar adik-adik. Nah, adik-adik pengen enggak seperti Yesus? Menjadi orang yang suka menolong. Iya, pinter, yang mau berbagi, ya, dan yang mengajarkan hal-hal yang baik, yang benar tentunya, ya adik-adik. Nah, karena itu yang dilakukan oleh Yesus. Nah, mau berkorban. Nah, adik-adik, tadi murid Yesus sudah ada berapa orang?
Iya, 2 orang, namanya Bapak Andreas dan juga Bapak Simon Petrus, adik-adik. Nah, mereka pergi ke Galilea ya. Yesus dan murid-muridnya tadi pergi ke Galilea. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang lagi, adik-adik, yang akhirnya menjadi murid Yesus. Ada yang tahu namanya siapa? Di mana Yesus ketika bertemu dengan orang itu mengatakan, "Ikutlah aku," begitu. Nah, siapa adik-adik? Iya, namanya Bapak Filipus, adik-adik. Nah, Bapak Filipus ini akhirnya menjadi murid Tuhan Yesus yang ketiga, adik-adik. Nah, sebagai seorang murid, dia juga rindu temannya juga ikut Yesus, adik-adik. Nah, dia rindu, Bapak Filipus rindu temannya ini juga dapat mengikuti Yesus, melihat apa yang dilakukan Yesus, dan juga melakukan tentunya apa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, Bapak Filipus menyampaikan kepada temannya, "Aku sudah bertemu dengan pribadi yang dikatakan oleh Bapak Nabi Musa, ya, di mana dia adalah Yesus yang datang dari Nazaret." Nah, tetapi Bapak Nathanael bertanya, "Apakah ada yang baik yang datang dari Nazaret?" Begitu, tidak percaya adik-adik. Tetapi kemudian ketika Yesus mendengar itu, Yesus berkata, "Wah, orang ini adalah orang yang jujur." Begitu. Nah, jadi Yesus sudah mengenal Bapak Nathanael, adik-adik. Nah, ketika mengatakan itu, akhirnya Bapak Nathanael juga percaya kepada Yesus, akhirnya juga mengikut Yesus, menjadi murid Yesus yang berapa? Keempat. Nah, jadi sudah ada 4 murid Yesus. Yang pertama tadi siapa? Bapak Andreas. Yang kedua adalah Bapak Simon Petrus. Yang ketiga adalah Bapak Filipus. Ya, benar, pintar. Nah, yang keempat adalah Bapak Nathanael. Nah, murid-murid Yesus ini, mengikuti kemanapun Yesus pergi. Yesus tinggal di mana, mereka juga ikut. Jadi mereka melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, mendengar apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, mereka menjadi murid-murid Yesus yang setia, adik-adik. Nah, mereka tahu apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu enggak apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Tahu enggak? Pinter, ada yang tahu ya? Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yaitu mengasihi, ya kan? Ya, mau berkorban. Nah, kita ingat bahwa Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Berarti Yesus berkorban, mau berkorban untuk orang lain, ya, mau menolong orang lain. Nah, Yesus juga berbagi, ya, mau berbagi, ya. Kita ingat juga di mana Yesus juga memberi makan 5.000 orang, ya. Jadi Yesus berbagi, berbuat baik, menolong, ya, mengasihi banyak orang. Nah, demikian juga kita yang rindu, ya, yang mau menjadi murid Yesus juga harus melakukan apa yang Yesus lakukan, yang Yesus ajarkan, ya. Ya, adik-adik. Nah, tadi untuk bisa menjadi murid Yesus, yang pertama harus dilakukan apa? Mau belajar firman. Sebagai murid harus mau belajar firman, harus rajin berdoa. Nah, jangan lupa juga harus rajin beribadah, ya, karena dengan beribadah kita juga mendengar firman yang diajarkan atau disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Jadi kita bisa mengenal Yesus lebih lagi. Kita juga bisa
tahu apa yang harus kita lakukan, yang kita sampaikan kepada orang lain juga tentang pribadi Yesus. Nah, kiranya adik-adik semua bisa menjadi murid-murid Yesus yang setia. Oke adik-adik? Ya, pengen kan semua menjadi murid Yesus yang setia? Ya, jadi harus apa yang dilakukan tadi? Rajin belajar firman, rajin berdoa, rajin beribadah. Oke? Sip, janji? Ya. Pinter semua. Baik, adik-adik, kita sudah selesai ya dengan firman Tuhan hari ini. Biarlah kita semua seperti apa yang kakak sampaikan tadi, harus kita semua dapat menjadi murid-murid Yesus juga yang setia, seperti Bapak Andreas, Bapak Simon Petrus, Bapak Filipus, dan juga Bapak Nathanael. Nah, amin. Ya, adik-adik, sekarang ada ayat hafalan yang diambil dari Yesaya 54 ayat 13. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Kakak ulangi ya, Yesaya 54 ayat 13. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Oke, dihafalkan ya. Hari Yesaya 54 ayat 13. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Oke, pintar semua, dihafalkan. Biarlah kita semua dapat terus menjadi murid-murid Tuhan yang setia. Amin. Adik, kita sudah mendengarkan firman. Tuhan memanggil murid-muridnya yang pertama. Dan Tuhan juga memanggil kita untuk menjadi murid-muridnya juga, yang mempunyai tujuan menyaksikan cinta Tuhan kepada semua orang. Adik-adik, yuk kita mengucap syukur atas panggilan Tuhan dengan kita memberikan persembahan. Ayo adik-adik memuji nama Tuhan, mengikut Yesus keputusanku. Adik-adik hadap ke kanan ya. Yuk kita ikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Yuk kita ikut Yesus, keputusan yang paling tepat. Ku ikut Yesus walau sendiri, ku ikut Yesus walau sendiri, ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri, ku ikut Yesus walau sendiri, ku ikut Yesus walau sendiri, ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Jadi kita mempersiapkan hati kita untuk menyerahkan persembahan dan juga kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih bila pada pagi hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami juga bersyukur karena kami dipilih Tuhan untuk menjadi murid Tuhan, agar semua orang
boleh menyaksikan cinta Tuhan melalui kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Tuhan boleh berkenan atas persembahan yang kami kumpulkan. Sekalipun sedikit Tuhan, kami percaya Tuhan akan pakai dengan luar biasa. Dan berkati tangan-tangan yang mengelolanya, Tuhan memberkati mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat kami semua anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah memulai pembelajaran tatap muka secara onsite. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berikan senantiasa kesehatan. Tuhan berkati setiap sistem yang dilakukan oleh sekolah-sekolah, kesungguhan mereka untuk menegakkan protokol kesehatan. Tolonglah Tuhan agar kami semua boleh melaksanakan kembali pembelajaran ini dengan keadaan yang lebih baik, kondisi yang normal kembali. Mampukan juga masyarakat, baik di Jember, maupun di seluruh Indonesia, maupun di dunia ini, untuk boleh menjaga protokol kesehatan dengan baik. Tuhan Yesus, kami teringat akan rekan-rekan kami yang saat ini juga mengalami lemah tubuh. Kami berdoa untuk adik Neta, kami berdoa untuk adik Semi, kami berdoa untuk adik Gabriel, atau teman-teman kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tolonglah Tuhan, jamah mereka dengan kuasa tangan Tuhan yang akan menyembuhkan, mengangkat segala sakit penyakit, dan akan memulihkan mereka kembali sehingga mereka boleh bersuka cita melakukan aktivitasnya dan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga gereja kami. Berkati pelayan gereja, berkati majelis. Tuhan berkati juga kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan atas cinta Tuhan, berkati juga bangsa negara kami. Dalam kuasa kasih-Mu, kami mengucap syukur dan menyerahkan kehidupan anak-anak-Mu bersama papa mama, opa oma, dan juga keluarga kami yang lain. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Pesan Kak Mary, adik-adik tetap harus semangat. Yang mulai sekolah juga harus semangat. Dan tetap ingat harus menjaga protokol kesehatan. Baiklah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita dengan pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.